Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama tentu ada nikmat iman dan nikmat Islam itu sendiri. Karena bekal dua nikmat itu yang nantinya akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nabi yang menjadi qudwah panutan kita. Nabi yang wajib diikuti oleh orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba berbincang tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar di hari Jumat misalnya khatib senantiasa berwasiat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering juga khatib senantiasa mengutip ayat Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Janganlah engkau mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Ayat ini memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu kita. Bahkan kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Oke, apa saja sih ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebagai sebuah referensi yang saya pikir ini sangat otoritatif, tafsir yang ditulis oleh seorang ulama besar, ulama Nusantara yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani atau ada yang menyebutnya Syekh Nawawi Al-Chawi, yaitu tafsir Al-Munir, atau ada yang saya pegang ini adalah versi dengan nama yang berbeda tapi isi yang sama yaitu Murahul Labid. Nah, dalam tafsir ini ketika beliau mengomentari 6 ayat di awal surat Al-Baqarah, beliau menyampaikan memberikan keterangan yang sangat luar biasa tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah rinci dari ayat kedua sampai ayat ke-6 di surat Al-Baqarah. Ya, coba kita kaji lebih dalam lagi dengan merujuk langsung kepada tafsirnya, yaitu tafsir Murahul Labid. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan sehingga kita mampu mengamalkan apa yang kita pelajari saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim wasairu hurufil hijaiyah fi awali surri minal mutasyabih allazi infiradullah bi ilmihi. Alif Lam Mim ini dan huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal surat di dalam Al-Quran itu merupakan ayat mutasyabihat, ayat mutasyabih, yang mana ayat mutasyabih ini adalah allazi infiradullahu bi ilmihi. Hanya Allah sendiri yang mengetahui apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut atau di huruf-huruf hijaiyah yang berada di setiap awal surat seperti Alif Lam Mim, Yasin, Toha dan semisalnya. Nah, kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Nawawi menyebutkan wahiyya sirul Quran, itu adalah rahasia Al-Quran. Fa nahnu nu'minu bi zahiriha wa tafwidul ilmi fiha ilallah taala. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani zahir ayat tersebut dan menyerahkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah mengomentarinya terlalu jauh karena tentu ini di luar kemampuan kita. Nah, bahkan beliau menyebutkan bahwa faidah menyebutkan huruf-huruf hijaiyah di awal Al-Qur'an, di awal surat di dalam Al-Qur'an itu berupa Alif Lam Mim dan semisalnya, itu merupakan faidatu zikruha tulabul imani biha. Itu semata-mata adalah meminta kita, menuntut kita untuk mengimani ayat tersebut, bahwa ia merupakan
ayat di dalam Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tapi kita akan coba masuk kepada inti pembicaraan kita. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Kata zalika itu dimaknai hadzal kitab allazi yaqra'uhu alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min indi. Yang dimaksud dengan kitab di ayat ini adalah Al-Quran. Kitab allazi yaqra'uhu rasuli, kitab yang dibaca oleh Rasulku, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. La syakka fi annahu min indi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu bahwa sesungguhnya ia merupakan apa yang Allah berikan. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in amantum bih, jika kalian mengimaninya, hadaitukum. Jika kalian mengimaninya, maka kalian akan diberi petunjuk, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memberikan pesan di sini bahwa seakan-akan Allah berkata kepada kita, fa in amantum bih, jika kalian mengimani Al-Quran itu, hadaitukum, kalian akan kuberi petunjuk. Wa idam tu'minu bih azabtukum. Jika kalian tidak mengimani Al-Quran, maka ingatlah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Ay rahmatullah, ay rahmatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah mereka yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Allah merincinya dengan ciri-ciri yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani perkara yang gaib. Apa saja perkara yang gaib yang perlu diimani tersebut? Ayyusaddiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nar. Mereka harus mengimani, membenarkan apa yang tidak nampak di hadapan mereka, yaitu berupa surga dan neraka, wasirat dan sirat, wal mizan dan timbangan amal baik kita. Itu semuanya adalah merupakan perkara yang gaib, bahkan wal ba'si wal hisab wa ghairi dzalik. Hari kebangkitan dan perhitungan dan semisalnya itu adalah perkara yang gaib yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh para rasul yang nanti terjadi di masa yang akan datang atau saat kemudian dunia ini berakhir. Maka semua itu adalah sesuatu yang gaib yang harus kita imani. Nah, tentu hikmah mengimani perkara yang gaib ini akan membuat kita senantiasa waspada di dalam kehidupan. Kalau kita iman kepada surga, kita akan senantiasa terpacu untuk mengamalkan seluruh amalan yang nanti akan menghantarkan kita kepada surga. Kalau kita mengimani neraka, kita akan menjauhi perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau kita mengimani sirat, maka kita akan senantiasa mempersiapkan bekal ibadah yang akan membuat kita lebih mudah melewati jembatan sirat tersebut. Kalau kita mengimani mizan misalnya, maka kita senantiasa akan memperbanyak amal ibadah supaya kemudian timbangan ibadah kita lebih banyak dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti lakallazi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan dengan lisan mereka beriman, tetapi laisa fi qulubihim, di dalam hati mereka tidak mengimani. Maka iman itu harus diyakini dan disebutkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya. Ciri orang-orang yang bertakwa di samping mereka mengimani perkara yang gaib adalah wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Apa maksud menegakkan salat? Menegakkan salat itu kata Imam Nawawi adalah yatimuna sholatil khamsi bisuruti wal arkan wal hayat. Yaitu mereka menyempurnakan salat 5 waktu mereka, bukan sewaktu-waktu, tetapi 5 waktu, satu rangkaian, 5 waktu. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya dilaksanakan secara 5 waktu, bukan sewaktu-waktu, tetapi 5 waktu. Nah, 5 waktu itu dilaksanakan dengan bisyuruti, dengan syarat-syarat sholat tersebut. Kita harus perhatikan syarat dan rukun sholat itu. Sebab
Jika melaksanakan sholat dengan mengabaikan syaratnya, tentu sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Jika kita meninggalkan rukunnya, maka tentu sholatnya akan batal. Misalnya dia tidak berniat, atau dia tidak membaca suratul Fatihah, atau kemudian ada rukun-rukun fi'li, rukun perbuatan, dan rukun qauli itu ada yang kita tinggalkan, maka tentu sholat kita akan batal. Wal hayat, dan sunnah-sunnah hayat di dalamnya. Selanjutnya ciri orang yang bertakwa pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ay mimma a'tainahum, yakni rizki yang kami berikan kepada mereka minal amwal, dari harta, yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala. Mereka mensedekahkan, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, infak itu adalah li ta'atillah, dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada infak pada perkara yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita harus mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an itu seluruh rangkaian ayatnya, dari 6.000-an ayat itu harus kita imani sebagai sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memilih dan memilah ayat atau pesan syariat sesuai dengan nafsu dan kehendak kita, tapi kita harus memilihnya secara utuh, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan harus kita imani. Jangan kita memilih-milih ayat yang sesuai dengan kehendak kita, lalu itu kita imani dan amalkan, dan ayat yang tidak sesuai dengan kehendak kita, lalu itu kita tinggalkan. Tidaklah demikian, sebab Allah sebutkan dalam Al-Quran, afatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kamu mengimani sebagian Al-Quran, lalu kamu kafir kepada sebagian yang lain? Tentu kita tidak seperti itu, karena kita mengimani total dan mengimani secara keseluruhan ayat itu, ayat dalam Al-Quran, dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Kalaupun kita tidak mengerti apa yang Allah turunkan melalui nabinya, yaitu Al-Quran, maka kita harus bertanya dan belajar ini kepada para ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Bukan kemudian kita menentangnya. Wa ma unzila min qablik, dan kita harus mengimani apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, min ala sa'iril anbiya, minat Taurat wal Injil wal Zabur wa ghairaha min sa'iril kutubi sabiqa alal Quran. Kita harus mengimani Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab lain yang terdahulu yang diturunkan. Nah, itu harus senantiasa kita imani di samping kita mengimani Al-Quranul Karim. Wa bil akhirati hum yuqinuna, dan kepada hari akhir harus kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirat minal ba'si ba'dal maut wal hisabi wa ni'amil jannah wa huwa Abdullah bin Salam wa ashabihi. Mereka senantiasa mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hari akhir. Yaitu minal ba'si, hari kebangkitan, ba'dal maut. Kita harus mengimani hari kebangkitan sesudah kematian itu. Hisab, perhitungan, kemudian nikmat surga dan segala hal-hal. Ini sebagaimana diimani juga oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Seperti wahwa Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini adalah kategori seorang pendeta yang masuk Islam, lalu kemudian dia mengimani apa yang dikabarkan tentang hari akhir tersebut. Dan para sahabat-sahabat yang lain tentunya. Ulaika, mereka itulah ahlul hadhihi sifah, yaitu mereka yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tadi itu adalah ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka senantiasa berada di dalam karamah tuh, mendapatkan kemuliaan, ayat karamah tuh, yakni mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat karamati nuzila, itu adalah kemuliaan yang Allah turunkan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Mereka yang mendapatkan sifat-sifat tadi itu adalah mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu disebut oleh Allah wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung dari apa? Mereka yang selamat dari apa? Minasuhtih, dari kemurkaan Allah, wal azabi, dan siksa yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mengimaninya. Wahum ashabu Muhammad,
mereka itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kalau kita ingin selamat sebagaimana kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara kita sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat jika berpegang kepada dua hal, yakni berpegang kepada Al-Qur'an dan berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan Al-Qur'an sesuai dengan ilmu dan pemahaman para ulama, demikian juga amalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ilmu dan diajarkan oleh para ulama, karena tentu mereka lebih mengetahui Al-Qur'an dan sunnah ini. Maka insya Allah kita akan selamat dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dakhalal jannah, masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah bermanfaat apa yang disampaikan. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.